Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أن لا إله إلا الله خصنا بخير كتاب أنزل وخير نبي أرسل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نفتح بالفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وأن الله يقبل تقربتنا ويجعلنا من الصالحين وأن الله يغفر ذنوبنا وما إلى أرواح العلماء العالمين والأولياء الصالحين ولا للدي الحاضرين أجمعين أن الله يغفر ويقبل للجميع ويشر سحن الجميع في الدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita telah sampai di ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Dua ayat aja. Kita perhatikan dua ayat tersebut dari sisi aspek tajwid. Wa may yuti'illah di situ berlaku hukum nun mati ketemu ya. Yaitu apa hukumnya? Idgham bi. Nah, idgham terbagi dua. Ada bi gunnah, ada bila gunnah. Ya, ada juga idgham mimi gitu kan. Kemudian bila gunnah, bi gunnah apabila nun mati atau huruf yang bertanwin ketemu
4 huruf, yaitu ya, mim, nun, waw. Tuh, yanmu. Kalau ketemu lam dan ro maka bila gunna. Teori bacanya saya sudah jelaskan. Kalau bi gunna berarti di huruf idghamnya itu ya kita ada jeda, ada waktu, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh langsung, nggak boleh bablas. Artinya ada gunnahnya di situ di huruf idgham. Huruf idghamnya apa di sini? Ya, ya di huruf ya-nya itu. Wa may yuti'illah, ayo. Ya, jadi di huruf idghamnya ya-nya jangan terburu-buru. Kurang-kurangnya dua ketukan. Kemudian lafzul Allah, lafzul zalalah. Dia dibaca tabkhim, tebal. Ya. Ya, dibaca tipis, maaf. Karena sebelumnya huruf berbaris kasroh. Lafzul Allah itu dibaca tipis hanya kalau ketemu dengan huruf kasroh. Billah, ya lillah, yuti'illah, wa may yuti'illah. Gitu. Kemudian war rasul. War rasul di situ alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian sunya di situ matobi artinya huruf panjang yang berkarakter bertabeat 2 harokat. Ya, itu matobi. Nama lain dari matobi mat asli. Mat asli artinya mat panjang, asli orsinil. Maksudnya yaitu huruf yang panjang yang orsinilnya 2 harokat. Matobi'i yaitu huruf yang dibaca panjang yang punya karakter tabiat 2 harokat. Mat asli huruf yang dibaca panjang yang aslinya dibaca 2 harokat, 2 ketukan. Jadi mat itu secara hukum ya bacaan panjangnya 2 ketukan mat itu. Dia menjadi lebih dari itu kalau-kalonya itu ada matobi'i ketemu hamzah dalam kalimat yang terpisah berarti mad jaiz munfasil. Matobi'i ketemu alif atau hamzah dengan satu kalimat berarti mad wajib muttasil. Pilihannya mad jaiz itu 2, 4, 5. Kalau mad wajib 5 ketukan. Kecuali itu. Tapi aslinya, orsinilnya, tabiatnya mat itu adalah 2 ketukan. Cara baca 2 ketukan, ya sekedar diayun baca Quran tuh udah panjang. Sekedar diayun udah panjang. Saya sering kasih contoh. Misalnya sebatas huruf ba doang. Kalau nggak ada alifnya dibaca ba, gitu kan? Ba. Ya. Kemudian kalau dikasih alif panjang jadi ba. Kalau ba itu pendek dibaca ay ba. Jadi panjang nggak? Jadi panjang. Makanya umumnya orang baru baca Quran diejak tuh biasanya banyak panjangnya. Kenapa? Karena ditahan baca Quran. Diucapin dulu, bukan dipikir dulu, diucapin dulu, pikirnya belakangan, mulutnya ngomong dulu. Padahal huruf itu adalah pendek, akhirnya jadi panjang. Biasanya begitu orang baru baca Quran. Kemudian lanjutnya war rasul. Kemudian mana itu? Ini faulaika di situ ada matobi lam ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib muttasil. Berapa durasi panjangnya? 5. Di situ sofrun. Ya mustadir sofrun. Maksudnya sofrun kosong artinya wawunya nggak dibaca panjang, alifnya nggak dibaca panjang karena wawu itu kosong, dia mustadir, dianggap nggak ada. Faulaika biasanya dalam Al-Quran itu kalau yang namanya sukunnya itu ditulis berarti bukan sofrun, tapi kalau sukunnya nggak ditulis sofrun kosong, dianggap nggak ada. Faulaika wawunya ada sukunnya nggak ada, dianggap nggak ada. Ya, faulaika alladhi alif lam syam. Zi-nya adalah matobi. An'amallah di situ ada nun mati ketemu ain. Idha.
nun mati ketemu ain adalah idhar. Idhar artinya apa? Jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Ya, hurufnya ada 6. Di antaranya adalah ain. Alif, ain, ha, kha. Kemudian gain, kemudian ha, satu lagi. Ada 6 tuh. Kha. Ada 6 tuh ya. Kalau nun mati ketemu 6 itu maka idhar dibacanya. Maksudnya nunnya dibaca jelas. Ya. An'ama. Yang satu alif yang satu ain. Sering saya ulang-ulang. Huruf alif adanya di mana? Di halqi, tenggorokan. Tenggorokan mana? Paling bawah. Dia hanya 2 huruf di bawah tuh, alif dan ha doang di sini nih. Ya. Kalau ain di mana? Adnal halqi. Nih di sini ain. Jauh. Keluarin alif dari sini. Ain dari sini. Ini an'amta alif dulu apa ain dulu? Alif dulu. Keluarinnya alif dulu. An'am gitu aja. Yang satu dari sini, yang satu dari sini. Ya. Siratal ladzina an'amta. Kan sama dengan bacaan surat Al-Fatihah ya. Ya, siratal ladzina an'amta. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang saking pengen kedengeran enaknya ain, alif dibaca ain, an'amta. Iya, salah. Alif dulu. Alif biasa aja. Orang Indonesia ukuran baca alif gampang. Cuma ketika bertemu alif dan ain, alif jadi ain. Dua-duanya jadi ain. Ya. An'amta. Rasakan keluar dari sini dan keluar dari sini. An'amta. Bisa membedakan kan ya? Bisa ya? Iya. Kemudian lanjutnya. An'amta. Mana? An'ama Allah, lafzul Allah dibaca tafkhim tebal. Kemudian alaihim mimmati. Alaihim minan nabiyyin, ada mimmati alaihim ketemu mim. Gom mimi. Gom artinya dimasukkan. Mimi 2 mim. Idgham mimain atau idgham mimi boleh juga dibacanya. Ada memasukkan 2 huruf mim. Idgham mimi artinya memasukkan 2 huruf mim. Mim yang pertama alaihim, mim yang kedua mina gitu. Dimasukkan, cara bacanya adalah diidghamkan dan kemudian di mim yang kedua ya ada jeda, ada waktu, jangan terburu-buru. Alaihim minan nabiyyin. Ayo. Alaihim minan nabiyyin. Alaihim ditahan, ada waktu di situ, jangan terburu-buru karena idgham mimi. Kemudian minan nabiyyin, an-nabi alif lamnya alif lam syamsiyah. Nun bertasydid di situ. Tajibu gunnah, yaitu wajib gunnah. Artinya wajib di situ ditahan, digunnah, di nunnya digunakan. Minan nabiyina. Ayo. Alaihim minan nabiyyin. Ayo. An-nabiyyin, yi-nya panjang. Ya, jadi matobi. Kemudian was-siddiqin, alif lamnya alif lam samsiyah. Kemudian di situ matobi wasyuhada. Nah, wasyuhada alif lamnya alif lam syamsiyah. Di situ ada panjang matobi, ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib berapa durasinya? 5. Mat wajib durasinya 5. Ya. Wasyuhada'i
wassalihin, wassalihin. So mad tabi, alif lamnya alif lam syam. Iya. Kalau waqaf di situ berarti jadi mad arid lis sukun. Di situ ada tanda apa? Jim. Jim. Jim artinya jais. Jais artinya boleh. Boleh berhenti, boleh langsung. Jais tuh. Atau yajus, boleh itu jim. Kemudian wahasuna ulaika rafiqa. Nah, ulaika alifnya di situ sofrun mustadir. Sofrun kosong. Ya, alifnya nggak dibaca panjang karena sofrun. Sofrun artinya apa? Kosong. Kemudian la di situ mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat mad wajib. Rafi fi mad tabi on di situ jadi mad iwad lit tanwin. Mad iwad pengganti, lit tanwin tanwinnya diganti. Mad iwad lit tanwin artinya huruf yang panjang karena tanwinnya diganti dengan alif. Tanwin dibuang satu jadi fathah, dibuang terus dirubah jadi alif. Nah, alif itu kan memang memanjangkan huruf alif. Ada 3 huruf yang memanjangkan huruf alif, huruf alif, waw dan ya. Mad iwad lit tanwin artinya dia jadi panjang karena ada tanwin yang diganti dengan alif. Ya. Rafiqon jadi rafiqo, tapi memiliki syarat. Syaratnya apabila ada fathatain huruf yang bertanwin dibaca di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Ini contohnya ini di akhir kalimat. Atau enggak di akhir kalimat tapi dibaca waqaf. Saat waqaf huruf itu bertanwin. Ya, maka dibaca mad iwad lit tanwin. Terkecuali cuma satu huruf yang enggak dibaca yang enggak dibaca mad iwad lit tanwin, yaitu huruf ta marbuto. Yang bunder tuh, tak yang bunder kalau dia berbaris fathah, berbaris tanwin fathatain di akhir kalimat enggak dibaca mad iwad lit tanwin. Dibaca tetap kalau dia waqaf jadi ha. Jadi ha, ya. Suratan. Ya, kalau diwaqafkan surah jadi di surah. Enggak dibaca surota, enggak karena taknya marbuto. Kemudian selanjutnya, dzalikal fadlu, dzalik za mad tabi, al fadlu alif lam koma. Minallah, lafzul Allah dibaca tafkhim, tafkhim tebal. Di situ ada tanda bacaan qaf, lam dan alif. Ya, artinya al-wuquf aula atau al-waqfu aula. Artinya waqaf lebih utama, lebih baik. Jadi waqaf di situ lebih baik. Tapi boleh-boleh aja langsung. Kemudian wahasuna ulaika. Nah, ulaika lagi u-nya alifnya sofrun mustadir. Kemudian laika di situ mad wajib mut rafiqa wakafa fa-nya mato billah lafzul Allah dibaca tarqiq tipis alima tobi man di situ mad iwad lit tanwin, mad iwad lit tanwin. Ya. Ada yang mau ditanyain tajwid? Kalau paham ya. Coba. Itu di huruf infom warnai tempat mau tapi ketika ketemu huruf di kalimat dunia atau sin buang tidak dibaca itu karena itu pengecualian. Jadi dunia itu nggak dibaca itu pengecualian. Dia adalah salah satu kalimat yang gharib. Dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat gharib. Gharib itu kalimat asing. Ya, kalimat asing yang dia menyalahi kaidah. Ingat, ada dalam tajwid tuh ada yang namanya istilah kalimat asing. Dia nggak punya rumus, kudu dihafal. Dia kudu dihafal. Contohnya dunia. Ya, di situ nun mati ketemu ya.
nggak dibaca idgham, ya. Nggak dibaca idgham, nggak dibaca. Kemudian sinwanun, ya. Nun mati ketemu waw juga begitu. Nggak dibaca idgham juga. Itu pengecualian. Kudu dihafal. Dalam Al-Qur'an cuma 2, kalimat dunia dan sinwanun. Ya. Hukumnya apa? Disebut kalimat gharib. Kalimat asing yang dia nggak berlaku hukum tajwid, menyalahi kaidah. Contohnya lagi banyak nanti kalimat gharib. Seperti imalah. Ya. Imalah dibaca condong. Wadduha gitu kan. Bismillahilladzi majreha wa mursaha gitu kan. Majreha imalah itu juga harus dihafal. Enggak ada hukumannya, enggak ada. Apabila ini ketemu ini ketemu ini, enggak, harus dihafal. Dunia juga begitu, harus dihafal. Artinya dunia itu kalimat gharib, asing gitu ya. Mahir. Kenapa? Izhar mutlak. Ada izhar mutlak istilahnya. Enggak ada. Itu istilah yang diistilahkan saja sama Ustadz gitu kan. Izhar mutlak gitu kan. Izhar mutlak, sebenarnya istilahnya enggak ada izhar mutlak. Izhar ya terbagi izhar syafawi gitu kan. Izhar mutlak tidak ada. Tapi kalau mau disebut ya silakan aja. Mutlak izhar tuh gitu. Mutlak izhar. Nah, memang ada izhar yang enggak mutlak. Kan gitu. Jadi itu dalam tajwid bahasanya kalimat-kalimat gharib. Ya, kalimatun ghuraba. Kalimat gharib itu ada. Silakan aja bisa, Dadang. Mau disebut izhar mutlak juga enggak apa-apa. Hah? Izhar idgham, iya. Idgham tapi izhar gitu. Enggak ada di tajwid, kagak ada. Gitu. Sampai botak enggak bakal enggak dapetin istilah kayak gitu. Idgham. Izhar mutlak. Ada. Ya. Khawatir nanti kalau kita itu belajar sudah di izhar mutlak ada. Ya. Itu hukumnya izhar mutlak gitu. Padahal tidak ada kaidah bab izhar mutlak, kagak ada. Yang ada tuh kalimat-kalimat gharib, asing. Karena nggak punya rumusan gitu, nggak punya rumusan. Dia harus dihafal. Itu mungkin ya. Gampang, iya, gampang. Iya, ya, betul. Hah? Izhar halqi ada, kalau izhar halqi ada. Iya, izhar halqi ada itu. Ya. Oke, makasih Pak Ustaz. Iya. Lanjut, deh cukup ya tajwid, insyaallah paham. Dikit-dikit paham. Diulang-ulang insyaallah kita jadi paham. Diulang-ulang paham. Coba lihat tafsir. Ini ayat sering kita hafal, ya, sering kita hafal dan sering dijadikan sebagai doa. Ayat ini. Ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, sering kita hafal, sering kita jadikan doa. Coba lihat. May yuti'illah. Halaman 159. Kalau di tafsir saya 159. Biasanya lain kitab, kalau cetakannya kitab kuning sama kitab putih beda. Wa may yuti'illah. Dan barang siapa yang mentaati Allah, maknanya bi ay ya'rifa annahu lahu wa yaqirra bi jalalihi wa 'izzatihi wastighna'ahu amman siwa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, yaitu orang yang mengenal Allah. Orang yang taat berarti mengenal Allah. Orang kalau enggak mengenal Allah enggak taat. Annahu lahu, bahwasanya dia wajib dikenal. Wa yaqirra bi jalalihi, jadi mengakui keagungan Allah. Mengenal, mengakui keagungan Allah.
wastighna'ahu amman siwahu, dan bahwasanya Allah maha kaya amman siwahu, ketimbang yang lainnya. Jadi taat, menjalankan perintahnya, dia mengenal Allah, mengagungkan Allah, dan dia mengakui bahwa Allah maha kaya dan diamalkan dalam perbuatan. Itu wa may yuti'illah, kata Imam Nawawi artinya. War rasul, dan taat, dan barang siapa taat kepada Rasul. Ai bi ayyun qada inqiyadan taman li jami'il awamiri wan nawahi. Yaitu orang yang yunqada inqiyadan, orang yang tunduk, patuh, pasrah, taman secara sempurna. Ketaatannya sempurna, kepatuhannya sempurna, enggak tawar-menawar. Taat sama siapa? Sama Rasul. Li jami'il awamiri wan nawahi, dari semua perintah-perintah Rasul dan larangan-larangan Rasul. Itu yang dimaksud dengan taat kepada Rasulullah. Tunduk, patuh secara sempurna, pasrah secara sempurna. Ayat ini ada karena konteksnya sebelumnya berbicara tentang orang yang enggak mau bertahkim kepada Rasulullah. Siapa? Ceritanya orang munafik dan orang Yahudi. Kan begitu dari Allah. Katanya ini. Maka Allah katakan barang siapa yang hidupnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faulaika, maka mereka itulah ai al-muti'un, orang-orang yang taat tersebut, taat sama Allah dan taat Rasulnya. Faulaika itu maknanya apa? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, ma'a bersama, akan bersama allazina, orang an'ama yang telah Allah berikan nikmat, an'amallahu yang telah Allah berikan nikmat alaihim atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? An'amallahu alaihim. Ya. Tafsirnya dulu, ma'allazina an'amallahu fa innahum fil jannah bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum min ru'yatil akharun. Sesungguhnya mereka akan bersamanya di surga. Ya, orang yang taat kepada Rasul akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka di surga. Bihaitsu yatamakkan kullu wahidin minhum min ru'yatil akharun. Di mana mereka memungkinkan untuk melihat satu dengan yang lain. Ya, kita kalau kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya masuk surga, kita bisa melihat orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kejauhan. Wa in ba'udal makan, sekalipun tempatnya jauh. Li'annal hijab idza zala syahada ba'duhum ba'dhan. Karena ya sekalipun tempatnya jauh, surganya beda. Surga itu ada berapa tingkatan? 8. Ya. Surga. Neraka 7. Dan satu tingkatannya itu atas bawah. Neraka juga begitu, atas bawah. Ya. Satu tingkatan itu berjarak bimiqdarin mi'ah masiru ahadukum, berjarak 100 tahun perjalanan seseorang pakai tunggang kuda. 100 tahun. Jadi satu pintu ke pintu yang lain tuh. Ya, 100 tahun kita pakai nunggang kuda jalan selama 100 tahun, jaraknya kayak begitu, jauh. Tapi kita bisa ngelihat bagaimana itu kudrah Allah, kehendak Allah. Dan kita bisa maranin. Kita bisa ketemu. Nanti di sini Imam Nawawi menafsirkan kayak begitu. Jadi surga nggak punya hijab. Bahkan neraka nggak dihijab ngelihat orang yang ada di surga. Orang yang di surga nggak punya hijab ngelihat orang yang di neraka. Ada sebagian ulama orang yang di surga dihijab nggak bisa ngelihat neraka. Orang yang di neraka nggak dihijab bisa ngelihat surga. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran, wa nada ashabun nari ashabal jannah, telah berseru penghuni neraka kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Kata penghuni neraka, tolong afidu bagi kami sekalipun seteguk air saja, kenikmatan yang ada di surga seteguk aja bagi. Karena nikmat air di surga luar biasa. Kalau di neraka, ya ma'un sodid, airnya itu dari timah. Ya,
Satu lagi mengatakan airnya itu dari solbun, dari nanah. Hamim, airnya dari apa? Hamim, api yang menyala-nyala. Kita minum tuh, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya, dalam Al-Qur'an itu subbun qulun, ya, quduhu wa qulu, apa namanya? Fa'tazi fa'tulu. Pas diminum tuh semua hancur meleleh perut kita. Tinggal palanya doang. Dibentuk lagi. Dibentuknya kapan? Saatan. Cuma sesaat. Nah, sebelumnya udah kita bahas. Ya. Kulit ini hancur, dibentuknya cuma sesaat, kebentuk lagi. Sehari, udah kita bahas tempo hari. Sehari diganti 1000 kali. 1000 sehari itu. Dan sehari di dunia sama dengan, ya, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Inna apa namanya? Yauman indakum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Inna yauman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah seperti bilangan 1000 tahun di sisi kamu di dunia. Masuk di sisi Allah di surga, masuk di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Satu hari yaitu sama dengan sebanding 1000 tahun di dunia. Berarti kalau usia kita 60, kurang lebih di akhirat nanti 1 jam 44 menit. Kalau 60 tahun. Kalau 67, 65 baru 2 jam. Berarti umur 65, 67 cuma 2 jam. Nah 2 jam itulah yang menentukan kita sengsara atau tidak. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya. Jadi begitu. Merasakannya kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Di sini tafsir lagi, kembali lagi ke situ bahwasanya hijab surga dibuka hijab sekalipun jauh jaraknya bisa terlihat. Idza zala syahada ba'dhum ba'don. Apabila orang itu jauh, syahada ba'dhum ba'dhum, bisa menyaksikan satu dengan yang lain. Wa idza aradu ziyadah, kalau mereka ingin tambahan. Ya. At-talaq wa talaqi, seperti misalnya pengen ketemu. Ya, ada di mana sih teman gue di surga gitu. Gue pengen tahu surganya sama gue apa di mana gitu. Pengen ketemu. Maka itulah tambahan, diperkenankan oleh Allah nanti. Diperkenankan. Ya. Kemudian qadaru 'alal wusul. Mereka punya kemampuan untuk sampai kepada bertemu temannya itu atau siapapun. Ilaihim bisuhulah, kepada mereka yang ingin ditemui bisuhulah, dengan kemudahan yang Allah berikan. Minan nabiyyin, yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat, pertama minan nabiyyin, dari para nabi. Muhammad SAW termasuk Muhammad SAW yang lain dan yang lainnya. Itu pertama. Jadi kita minta doa nih, ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Kau berikan nikmat. Tafsirnya Kau berikan nikmat kepada mereka adalah ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tafsirannya an'amta 'alaihim adalah siapa an'amta 'alaihim? Pertama minan nabiyin, para nabi. Ya, jadi kita Pak, jangan ngikutin jalan yang lain, jalan para nabi udah. Kalau mau selamat, para nabi. Jadi yang pertama para nabi, di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu. Wasiddiqin, yang kedua orang-orang siddiq, orang-orang yang benar. Siapa mereka nih yang dimaksud siddiqin? Ai as-sabiqina ila tasdiqir rusul, yaitu orang-orang terdahulu yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti generasi sahabat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang bertemu dengan Rasulullah dan membenarkan Nabi, ya, menyatakan pasrah kepada Rasulullah, taslim, Islam, taat kepada Nabi. Mereka udah meninggal dunia, saat ini nggak ada mereka yang disebut siddiqin. Fasal bidzalika qudwah, dan siddiqin adalah orang-orang yang telah lalu, orang bertemu Nabi, membenarkan Nabi, dan mereka memiliki qudwah, tauladan, lisairin nas, bagi semua manusia.
Ada sahabat Nabi, dia nggak punya teladan, gitu. Tapi punya keutamaan. Nggak punya teladan, tapi punya keutamaan. Banyak, nggak disebutkan dalam sejarah. Atau ada yang disebutkan dalam sejarah. Seperti Nuaiman itu sahabat Nabi, Ahlul Badar, yang ikut perang Badar. Tapi nakalnya masih ada Nabi, tetap keterlaluan. Bahkan saya udah pernah cerita nakalnya tuh. Orang buta nyari tempat kencing, dianterin di Masjid Nabawi. Nih tempat pipis. Saat itu ada Abu Bakar dan yang lain pipis di situ. Dia mah kabur. Tinggal Nabi, ada orang kencing di masjid. Kipu teriak, cukup, ngapain kencing di sini? Gimana nih? Ini masjid gitu. Akhirnya diminta kasih tahu, siapa yang nunjukin aku nanti? Siapa yang nunjukin? Gak ketahuan siapa yang nunjukin. Besoknya ketemu lagi, diunjukin lagi dengan suara yang berbeda. Nih di sini, di situ Umar lagi i'tikaf. Tiba-tiba kok baju anget-anget bahasa gitu. Nggak pas lihat ada orang ngencing di situ. Langsung Umar ngangkat pedang, pengen dipenggal orang buta itu. Akhirnya nggak jadi. Ketiga kalinya pengen begitu lagi. Tegrep baru. Dilapor ke Rasulullah. Pas dirapol, Umar pengen dipenggal, kata Rasulullah, jangan. Innahum min ahlil badar. Ya, sesungguhnya dia termasuk ahli Badar. Orang yang ikut perang Badar. Ingat Nabi pernah bersabda, bahwasanya ya ahlal Badar, wahai ahli Badar, silakan berbuat sekehendak kalian. Innakum fil jannah, kalian di surga semua. Berbuat sekehendak kalian masuk surga, pokoknya kalian masuk surga. Coba. Tapi yang nakal cuma Nuaiman doang, selebihnya orang-orang soleh gitu. Nah, Nuaiman tercatat dalam sejarah tapi tidak menjadi teladan. Perbuatannya kayak begitu nggak menjadi teladan. Ya, yang dimaksud siddiqin adalah sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu beriman kepada Rasulullah, mengakui kenabian Nabi, berjuang bersama Rasulullah dan telah mati syahid, membuktikan kesidikannya, kebenarannya, keimanannya kepada Allah, mati syahid sebagai syuhada. Mereka itulah yang disebut siddiqin. Ya, lalu gimana kita? Apakah kita bisa memperoleh siddiqin? Ya, ulama beda pendapat. Ada sebagian boleh, bisa. Karena ada surat At-Taubah bunyinya kayak begini. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabila. Di antara orang beriman ada orang-orang siddiq. Dimaksud orang beriman itu ya para sahabat, tafsirnya. Terus faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menjadi mati syahid. Ya. Wa minhum may yantajid, di antara mereka ada yang sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tidak merubah cita-cita mereka untuk mati syahid. Sebagian ulama menafsirkan bahwa minal mu'minin secara umum, siapa saja orang beriman, kalau dalam hidupnya dia itu menunggu kesyahidan, menanti kesyahidan, punya cita-cita mati syahid, sekalipun matinya nggak mati syahid, matinya di atas tempat tidur. Kalau selama hidupnya pengen mati syahid, bercita-cita mati syahid, kemudian meninggal dunia, dia termasuk orang yang siddiq. Ya, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dalam hidupnya berangan-angan mati syahid. Tapi ingat, ya berangan-angannya bukan serta-merta kemudian orang kafir main sikat aja doa apa. Dia pengen sebagaimana guru mati syahid. Ya, dia paham ilmu bahwa saya mati syahid semulia kematian. Meninggal dalam keadaan di tempat tidur, maka kemudian dia tercatat sebagai siddiqin. Ulama sebagian mengatakan seperti itu. Jadi tafsiran ayat ini siddiqin sebenarnya para sahabat. Tapi orang-orang beriman memungkinkan mendapatkan maqam siddiqun. Manakala dia tidak sekedar taat kepada Rasul, tapi berkeinginan mati syahid, punya cita-cita mati syahid, gitu Pak sekalian. Ya. Selanjutnya siddiqun. Sekarang wasyuhada. Jadi ranking kedua tadi minan nasil apa? Siddiqin. Kenapa nggak syahid dulu? Siddiqin. Beda makomnya. Ntar dijelaskan Imam Nawawi. Wasyuhada.
Syuhada itu jamak dari syahid. Syahidun, orang yang mati syahid. Syuhada, para syuhada. Syuhada allazina yushhiduna bisihhati dinillah, yaitu orang-orang yang mempersaksikan dirinya bisihhati dinillah, kebenaran agama Allah. Tarotan bil hujjah, terkadang ya, dalam hidupnya itu dia selalu mengajak manusia, mempersaksikan manusia dengan hujah, dengan dalil. Artinya ya, penyuluh agama, ngajak orang lain kebaikan. Wal bayan, dengan keterangan-keterangan Al-Quran, ngajak orang kebaikan. Wa ukhra bisaib, terkadang dia mempersaksikan dirinya dengan pedang, maksudnya ikut perang. Wasinan, tombak. Fasyuhada'uhumul qaimuna bil qisti, syuhada itu ada mereka-mereka yang menjalankan kebenaran bil qisti, dengan adil atau menegakkan keadilan. Syuhada itu orang-orang yang menegakkan keadilan, terkadang dengan lisannya, terkadang dengan pedangnya, terkadang dengan tombaknya. Ya. Kalau dia meninggal dunia, maka mati dalam keadaan syahid. Syuhada. Kemudian wa amma qaulul insan maqtulul kafir falaisa, pun orang yang dibunuh oleh orang kafir nggak serta merta jadi syahid. Ya, orang dibunuh oleh orang kafir bukan dalam keadaan peperangan yang disyariatkan oleh ulama, bahwasanya ditabuh genderang jihad gitu kan. Dia dibunuh oleh orang kafir, sekedar dibunuh orang kafir, maka belum dikatakan syuhada. Kenapa begitu? Kata Imam Nawawi, falaisa fihi ziyadatu syarafin, dia nggak punya tambahan sebagai orang yang mulia mati syahid. Li'anna hazal qatl qad yahsulu fil fasad, karena orang yang dibunuh ini boleh jadi orang fasik. Ya, yang dibunuh ini orang fasik. Misalnya, ya, dia lagi maksiat berzina, tiba-tiba terbunuh orang kafir. Nah, pembunuhannya itu nggak menjadikan dia mati syahid. Dia orang fasik, lagi berzina gitu kan. Kecuali dia orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, orang yang ibadah, nggak punya salah, terbunuh, maka dibunuhnya itu menyebabkan dia masuk surga dan mati syahid. Gitu. Jadi nggak serta merta orang yang dibunuh orang kafir itu mati syahid kalau dia orang fasik. Kata Imam Nawawi begitu. Terus waman la manzilata lahu indallah, nggak serta merta orang yang terbunuh itu yang kalau dia nggak punya posisi manzilah, derajat di sisi Allah, dia mati syahid. Nggak serta merta. Kemudian wal mu'minuna qad yaqulun, adapun orang beriman sesungguhnya qad yaqulun, terkadang dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna syahadah, Allahumma rzuqna syahadati, Allahumma rzuqna syahadata, maaf, ya Allah berilah kami rizki mati syahid di jalan Allah. Tuh. Ya, orang beriman tuh selalu berdoa begitu. Kata Imam Nawawi, ini ulama Imam Nawawi ini, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi orang beriman tuh harus senantiasa berdoa, Allahumma rzuqna syahadata, ya Allah, ya berilah kami rizki mati syahid di jalan. Bahkan ada hadis Nabi itu mengatakan begitu, mamata walam yagzu famata maitatahu jahiliyatan, barang siapa yang mati walam yagzu, dan dalam hidupnya nggak pernah punya cita-cita mati syahid. Yagzu, perang, nggak pernah cita-cita mati syahid, nggak pernah punya cita-cita pengen mati syahid di jalan Allah. Famata maitatahu jahiliyatan, maka matinya mati jahiliyah. Matinya mati jahiliyah, kata Nabi begitu. Ya, dia hidup nggak punya cita-cita mati syahid di jalan Allah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi mukmin yang benar tuh mukmin yang nggak semata-mata ibadah buat dirinya sendiri, tapi dia punya kecemburuan, kata Buya Hamka. Punya kecemburuan kalau agamanya diinjak-injak, mendidih tuh, kepalanya mendidih, hatinya mendidih. Kalau agamanya dihina, dia mendidih, pengen banget mati syahid, ngelawan orang yang hina tuh. Nah, orang kayak begitu dianggap orang yang punya cita-cita mati syahid. Tapi kalau agama dia diinjak, dia diam, wah itu tandanya orang bodoh, ya, cemburuan.
Kata Buya Hamka, ya udah tinggal cari kain putih, bungkus kain kapan, kubur. Kalau orang nggak punya giroh dalam agama. Coba sekalian. Dan itu dipentingkan dalam agama kita. Sebab boleh jadi satu saat banyak orang-orang yang memusuhi agama kita dengan terang-terangan. Umat Islam dibunuh, ya, umat Islam dibantai, agama dipaksa untuk kita tidak beragama Islam, ibadah dihambat, orang mau ke masjid dihambat, orang mau sholat dihambat, ya, orang mau ibadah dihambat, karena memang komunis itu kan nggak percaya pada Tuhan, benci terhadap agama kita. Maka saat itulah, ya, Allah memanggil kita untuk membela agama. Mati syahid membela agama Allah. Itu Pak sekalian. Kemudian selanjutnya, ya, Allahumma rzuqna syahadata falau kanati syahadatu ibaratan an qatlil kafir iyahu. Sekiranya mati syahid itu dia adalah ungkapan, gambaran an qatlil kafir, bahwasanya dia dibunuh oleh orang kafir, iyahu lakanu qad talabu minallahil dzalikal qatl. Niscaya banyak orang yang minta dibunuh oleh orang kafir. Gitu. Kalau dibunuh oleh orang kafir itu mati syahid, niscaya banyak orang yang minta dibunuh orang kafir. Enggak serta merta. Kalau dia orang fasik, enggak beribadah dan salah, gitu kan, kebetulan dibunuh oleh orang kafir, maka matinya enggak mengantarkan dia sebagai mati syahid. Gitu. Ya. Begitu Pak sekalian. Fa innahu ghairu jaiz, dan itu enggak boleh bahkan. Li'anna talaba suduri dzalikal qat minal kafir. Enggak boleh kita minta dibunuh orang kafir, enggak boleh. Dan qat kufur. Hati-hati, bisa jadi kafir malah kita. Itu Pak sekalian. Jadi jangan cari kematian gitu. Fa kaifa yazuzu ayyatluba minallahi wa kufrun, dan bagaimana mungkin seseorang dibolehkan minta dibunuh oleh orang kafir atas nama Allah biar mati syahid, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian wasolihin, orang soleh. Siapa orang soleh? Bil i'tiqad wal amal, benar keyakinannya dan benar amalnya. Fa innal juhla, maka sesungguhnya kebodohan itu fasadun, mengantar kerusakan dalam keyakinan. Jadi orang bodoh itu menandakan rusak keyakinannya. Wal ma'siyah, dan orang bodoh itu adalah orang yang bermaksiat. Fasadun fil amal, dalam segi amal dia maksiat. Wa hum sarafuna a'marahum, mereka telah mencurahkan umur-umur mereka fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Jadi orang soleh adalah as-sarafuna a'marahum fi ta'atillah, adalah orang yang mencurahkan hidupnya itu fi ta'at, dalam taat kepada Allah, wa rasul dan rasulnya, wa amwalahum, hartanya, fi mardatihi, dalam rangka mencari ridha Allah. Wa kullu man kana i'tiqaduhu sawaban wa amalahu ghairu maksiatin fa huwa shalih. Siapa saja orang yang keyakinannya benar kepada Allah, dia iman kepada Allah, iman kepada Rasul, keyakinan, wa amalahu, dan amalnya juga benar, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, enggak sekedar yakin, ghairu maksiat, dan tidak berbuat maksiat, bahwa soleh, maka dia masuk dalam kategori orang yang soleh. Ya, jadi Pak sekalian, yang paling memungkinkan kita orang soleh. Ya. Summa inna soleh, sesungguhnya orang soleh itu qad yakunu bihaisu yushhid lidinillah, terkadang dia adalah orang yang mati syahid bi annahu huwal haq, karena dia adalah orang yang membela kebenaran. Kemudian wa anna ma siwahu huwal batil, dan selainnya adalah batil. Wa hadza syahadat taratan takunu bil hujjah wad dalil, dan kesaksian ini terkadang menjadi hujah dan dalil. Wa ukhra bisayf, terkadang dengan pedang. Wa qad yakunu soleh ghairu maksufin bi kaunihi, terkadang orang soleh itu enggak memiliki sifat orang yang mati syahid, dia soleh aja,
Qaiman bihazi syahadah, orang yang menegakkan enggak termasuk. Fasabata kulaman kana syahidan kana soleh. Maka orang yang mati syahid dia berarti soleh. Ya, soleh. Wala aksa, dan tidak kebalikannya. Orang soleh belum tentu mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah berarti dia soleh, orang soleh. Tapi orang soleh belum tentu mati syahid. Ya. Kemudian fasyahidu asyrafu anwa'i soleh. Orang yang mati syahid itu asyrafu anwa'i soleh. Semulia-mulia orang soleh. Semulia-mulia orang soleh, orang yang mati syahid. Summa syahidu qad yakunu siddiqan. Terkadang orang yang mati syahid itu digelar siddiq. Ya. Kalau tadi siddiq itu orang yang bertemu Nabi, beriman udah duluan, mati. Waqatla, terkadang orang siddiq itu tidak digelari syahid. Wa makna siddiq, arti orang siddiq, waladzi kana asbaqa imanan, yaitu orang yang telah mendahului secara keimanan. Min ghairihi, dari yang lainnya, dari orang lain. Wa kana imanuhu qudwatan, ya. Dan imannya menjadi tauladan buat orang sesudahnya. Li ghairihi, kepada yang lain, orang yang lainnya. Fasabata anna kullaman kana siddiqan kana syahidan, maka telah menjadi ketetapan setiap orang yang jujur siddiq kana syahidan, dia terkadang mati syahid. Wala aksa, tidak kebalikannya. Orang yang mati syahid belum tentu siddiq. Orang yang mati syahid belum tentu siddiq. Tapi orang siddiq terkadang mati syahid. Contohnya, banyak para sahabat Nabi, dia belum sempat ibadah. Ada beberapa sahabat Nabi belum sempat ibadah, baru masuk Islam, terus ikut perang, terus mati syahid. Mati syahid. Ada sahabat Rasulullah tuh, namanya saya lupa siapa tuh. Ada yang ingat gak? Baru masuk Islam, menyatakan syahadat di hadapan Nabi, kemudian perang di jalan Allah, kemudian mati syahid. Dia nggak dicatat siddiq. Ya, sekalian. Jadi artinya nggak dicatat siddiq. Orang mati syahid belum tentu siddiq. Orang yang siddiq dia mati dalam keadaan syahid, pasti syahid. Fasabata anna afdalul khalqi al-anbiya, maka kesimpulannya afdalul khalqi al-anbiya, sebaik-baik makhluk Allah yang pertama al-anbiya, para nabi. Wa ba'dahumus siddiqun, yang kedua siddiqun, orang-orang yang benar keimanan. Tadi siapa? Para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi di antara. Kemudian boleh kita dapat siddiqun, bisa juga dengan catatan hidup kita itu senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memiliki keinginan cita-cita mati syahid, sekalipun meninggalnya di tempat tidur. Wa ba'dahum, dan setelah itu, setelah orang-orang siddiqun, siapa? Man laisa lahu darajatan illa mahaddu darajat syahadah. Setelah mereka orang yang mati syahid. Wa ba'dahum, setelah orang mati syahid siapa itu? Setelah syuhada. Wassolihin, orang-orang yang soleh, gitu kan. Darajatas sholah, orang yang memiliki derajat kesolehan. Umumnya kita yang ini. Wa hasuna ulaika rafiqa, ulaika mereka itulah hasuna. Hasuna itu nikmah. Aima ahsana ulaikal mazkurin, artinya yaitu orang-orang, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baiknya, yang disebut tadi, sebaik-baik teman, sahabat fil jannah, di surga nanti. Wa hasuna laha hukmu ni'mal wal maqsus bil madhi masbutun taqdiruhu wa hasuna ulaika min jihati rafiq. Maksudnya wa hasuna itu maknanya nikmat, sebaik-baik, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pujian dari Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Solihin. Orangnya, ya, kalau siddiqun para sahabat udah dijelasin. Ya. Kalau kita masih memungkinkan dengan catatan hidup kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan punya cita-cita mati syahid, kata Imam Nawawi. Kemudian syuhada, orang yang sudah mati syahid. Ya. Kita mungkin nggak? Mungkin. Kalau memang, ya,
Kita dijajah nih, perang jihad udah dipabuh oleh ulama, oleh pemerintah kita. Jihad umat Islam di Indonesia. Kita lagi dijajah. Maka saat itu kalau ulama sudah memfatwakan kayak begitu, kita ikut mencari ridho Allah, mati syahid, matinya mati syahid. Ya, sekalipun kita bukan orang sidik. Baru saat itu doang kita itu mati. Dulunya kagak ibadah. Banyak ninggalin sholat begini begitu. Mas sekalian. Tapi sekedar dibunuh orang kafir doang, belum menyatakan mati syahid. Kalau dia fasik, sekedar dibunuh doang. Boleh jadi dia salah nyolong atau apa gitu. Enggak serta merta mati syahid. Jadi zahirnya enggak begitu. Itu dibunuh orang kafir tuh. Enggak serta merta mati syahid. Gimana kelakuannya? Kemudian yang ketiga orang soleh, orang yang benar keyakinannya, amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang memungkinkan sekali kita yang ketiga ini. Orang-orang soleh Pak sekalian. Ya. Nah itu, dan mereka itulah sebaik-baik teman di surga. Zalikal fadlu minallah. Kalau orang mendapatkan kriteria satu di antara empat ini, satu di antara tiga. Kalau yang keempat nggak mungkin. Yang pertama minan nabi nggak mungkin. Satu di antara tiga ini, maka adalah fadlum minallah. Fadlum minallah. Nanti di surga sebaik-baik teman allazi an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sebaik-baik teman. Catatan, simpulannya Mas sekalian. Ya, saya ingin simpulkan. Yang pertama, kita ini hidup qudwah kita 4 orang itu. Pertama, para nabi. Kalau kita Nabi Muhammad, qudwah hasanan kita Muhammad, jangan cari yang lain. Wah, saya mau idola banget sama dia tuh, si dia tuh. Wah, bukan, waduh. Sampai dikampanyekan tuh orang, gitu kan. Dikampanyein, sedikit dijelekin, marah, nantangin tuh. Ada orang kayak begitu? Ada. Nggak boleh. Sama orang lain nggak boleh kita mengidolakan. Tapi idola kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua orang-orang yang siddiq, sahabat para nabi. Atau orang yang hidup di zaman sekarang punya simat, tanda-tanda orang yang siddiq. Dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan hidupnya diwakafkan untuk Allah. Hidupnya diwakafkan untuk agama. Udah pokoknya syiar agama dihidupkan oleh dia terus. Hidupnya semata-mata. Banyak sekarang. Ya, di antaranya para kiai, para ulama, ya, para habaib yang kesehariannya hidupnya untuk Allah, li'ilai kalimatillah. Itu orang siddiq. Baik sekalian. Kemudian yang ketiga syuhada, orang mati syahid. Itu juga teladan. Yang keempat kemudian orang-orang soleh. Catat yang kedua, wa hasuna ulaika rafiqa. Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Bantani, dalam kitabnya Idaratus Shalihin, ya, Idaratus Shalihin mengatakan begini. Orang soleh, orang yang mati syahid, para siddiqin, sekalipun sudah meninggal dunia, mereka tetap wahasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman. Kata Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi ini, bukan. Sebaik-baik teman. Maka beliau mengatakan Imam Nawawi, ya, maka mengunjungi kuburan, ya, orang yang sudah tergolong soleh, orang yang sudah tergolong mati syahid, orang yang sudah tergolong siddiqin, mengunjungi kuburan mereka, maka berarti amal kebaikan. Hasuna ulaika rafiqa. Mengunjungi kuburan para nabi, mengunjungi kuburan orang-orang siddiqin, para syuhada, orang soleh, maka berarti kebaikan. Bertambah kebaikan kita. Bahkan Mbak sekalian, Imam Nawawi juga mengatakan mereka-mereka itu ahyaun 'indallahi yurzaqun. Di sisi Allah hidup. Ya. Yeah. Makanya kan kita sering kan banyak kalau kita lihat kalau orang-orang NU itu suka ziarah kubur. Termasuk saya juga suka ziarah kubur. Kadang malam Jumat suka keluar Batang kemana. Karena kita belajar dalam kitabnya itu. Ya, Idaratus Shalihin Imam Nawawi. Bahwasanya mengunjungi orang-orang soleh ke kuburan mereka, maka
boleh jadi nanti orang-orang yang mengunjungi itu mendapatkan syafaat dari mereka, sekalipun mereka nggak kenal, sekalipun mereka tidak kenal. Tuh Pak. Ya. Kenapa? Karena 3 orang ini, ya, humus syafi'un, mereka diberikan wewenang memberikan syafaat. Orang soleh, kalau dia mati, ya, menjadi orang soleh. Orang sidik, kalau dia mati menjadi orang sidik. Apalagi orang yang mati syahid, kalau dia mati menjadi orang syahid. Humus syafi'un, mereka diberikan wewenang memberikan syafaat. Tuh Pak sekalian. Ya, jadi jangan kalau kita misalnya ziarah ke Kiai Hamid Pasuruan misalnya, gurunya Habib Abu Bakar Jember kan, misalnya gitu ya, itu kan tertulis di wali Allah, nggak kenal kita kan. Ahya'un indallahi yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, diberikan rizki. Nggak hanya para nabi, tuh Pak sekalian. Wala yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un indallahi yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah terbunuh kemudian mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah. Ulama tafsir menafsirkan sampai kepada ayatnya itu. Tafsir menafsirkan, enggak sekedar orang yang mati terbunuh di jalan Allah. Dia mati dalam keadaan siddiq imannya. Termasuk golongan siddiqin. Termasuk golongan orang yang solihin. Dia meninggal dunia, maka ahya'un, mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, diberikan rezeki. Makanya diperkenankan memberikan syafaat. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 700 orang, ada yang mengatakan 7.000 orang. Maka ya, saya menyarankan jadilah kita penggemar orang-orang yang menziarahi orang-orang soleh. Kalau saya mah gemar, suka itu tadi. Ya, kita doain dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari mereka, sekalipun mereka nggak kenal kita. Apalagi guru kita, kiai kita. Ya, saya kan sering cerita sama jamaah nih. Ya, almarhum Kiai Saman Husni itu salah satu yang berpengaruh dalam hidup saya. Saya masuk pesantren gara-gara beliau. Kalau doa itu terlalu tawasul kepada Rasulullah, para anbiya, orang siddiq, orang soleh, diantara ngedoain beliau. Kalau kesempatan lagi ke Sukabumi, suka berkunjung ke makam beliau. Ya, berkunjung kita ngedoain. Kenapa begitu? Karena berjasa. Yang kedua, kenapa begitu? Memberikan pengaruh dalam hidup saya. Dan kenapa begitu? Ulama. Ya, yang dalam hidupnya kita kenal, kita tahu bahwasanya telah mewakafkan dirinya untuk agama. Bercita-cita ya syiar agama, hidup untuk dakwah dan seterusnya. Meninggal dunia, meninggal dalam keadaan termasuk orang-orang yang soleh. Kuburannya kita kunjungi, gitu Pak. Kuburannya kita kunjungi. Ya, kalau bapak kita kunjungin sekedar dia sebagai orang tua kita, dan kita berkewajiban, aula punya keutamaan juga. Tapi kita kenalkan siapa bapak kita, boleh jadi dia tidak termasuk orang soleh, tapi mengunjunginya sekedar sebagai orang tua kita. Kita berkewajiban mengunjungi. Tapi kalau orang soleh, fadilahnya banyak. Ya, fadilahnya banyak. Apalagi kalau kita doain mereka semua. Nah itu saja Pak sekalian. Jadi bahasuna ulaika rafiqa, secara dalam Imam Nawawi ya, menafsirkan bahwasanya ya, sebaik-baik teman mereka, termasuk teman sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Jadikan mereka teman. Caranya gimana? Menziarahi kuburan mereka. Ya, dalam asar hadis-hadis lain, mereka humus syafi'un, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah syafaat kepada orang-orang yang dikhususkan oleh mereka. Siapa yang diberikan syafaat? Makanya ada orang demen banget gitu kan, ngunjungin ya, wali Allah si anu, karena hidupnya dia tahu begini. Begitu Pak sekalian. Inilah kesimpulan dari pembahasan kita. Jadi kita udah paham ya ayat ini. Ya, may yuti'illaha wa rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Kita udah paham yang dimaksud doa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa yang dimaksud berikan nikmat? Ini minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman di surga. Ya, teman di surga atau teman di dunia. Kalau di dunia ini ada orang siddiq, jadiin teman. Jangan musuhin ulama, mereka siddiq, boleh jadi tergolong orang yang siddiq.
atau orang soleh. Ya, maka dalam hidup dia jangan pernah memusuhi ulama, jangan pernah benci ulama, karena boleh jadi tergolong dari 3 sifat ini, 3 ulama itu. Kalau kita benci mereka, nauzubillah min dzalik, nggak berkah ya, hidup kita. Itu saja Bapak sekalian, mudah-mudahan semakin memantapkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di antara 3 golongan tadi, minan nabi, minas siddiqin wa syuhada'i wassalihin. Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, segala macam musibah. Allah lindungi anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berkahi usia kita, Allah berkahi harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahyina fi sunnatihi wasturna fi zumratihi wasudna fi ittiba'ihi wa alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.